Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua, anggota beserta Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kami hormati Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, pimpinan partai politik, KPU Provinsi, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi partai politik peserta pemilu, saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, rekan-rekan media serta tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bertempat di ruang sidang lantai 2 Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional dimulai. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional akan langsung dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada yang terhormat Bapak Hasyim Asyari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sebelah kanan saya Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Parsadana Harahap. Di sebelah kiri saya Mas Idam Kholik, Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat. Yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu, Ketua Bawaslu dan para anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, pimpinan DKPP, yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI kami hormati, yang kami hormati pimpinan pemerintahan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, Menko Polhukam, Pak Mendagri, Kepala Badan Intelijen Negara, kemudian pimpinan dari kepolisian, pimpinan TNI, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Bapak Ibu pimpinan partai politik, saksi peserta pemilu tingkat nasional, saksi pasangan calon presiden nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, saksi partai politik, dan juga saksi dari DPD yang masih ada di forum ini. Sekjen KPU beserta jajaran, teman-teman para ketua dan anggota KPU Provinsi yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 dinyatakan dibuka. Pada malam hari ini ada 3 agenda. Yang pertama adalah pembacaan dan penandatanganan berita acara penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tingkat nasional, yaitu pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Yang kedua adalah pembacaan dan penandatanganan berita acara penetapan hasil pemilu secara nasional, yaitu pemilu presiden, wakil presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Rangkaian yang terakhir adalah penetapan hasil pemilu secara nasional meliputi 5 jenis pemilu tersebut, yaitu berupa penandatanganan dan pembacaan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional untuk pemilu 2024. Sebelum kita mulai, mari kita sejenak bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini membawa kebaikan bangsa Indonesia, kita berkontribusi terhadap perkembangan kepemiluan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Liridhoillahi wa syafati Rasulillah wa ala kulli hadirin sholihah. Bibarakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Saya lanjutkan dengan pembacaan berita acara yang nanti dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Berita acara Komisi Pemilihan Umum nomor 217-01.0.8/BA-05/2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pada hari ini Rabu
tanggal 20 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD, bertempat di ruang sidang utama Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan pengesahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 menetapkan 1. Melakukan penjumlahan terhadap data-data perolehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil PPLN-PPWP dan formulir model D hasil PPLN-DPR dari setiap PPLN Panitia Pemilihan Luar Negeri ke dalam formulir model D hasil luar negeri PPWP dan D hasil luar negeri DPR. 2. Melakukan penjumlahan terhadap data-data perolehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil Prof-PPWP, formulir model D hasil Prof-DPR, dan formulir model D hasil Prof-DPD dari setiap provinsi ke dalam formulir model D hasil nasional PPWP, formulir model D hasil nasional DPR, dan formulir model D hasil nasional DPD. 3. Melakukan penjumlahan terhadap data-data perolehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil LN-PPWP dan formulir D hasil LN-DPR ke dalam formulir model D hasil nasional PPWP dan D hasil nasional DPR daerah pemilihan anggota DPR DKI Jakarta 2. 4. Dalam pelaksanaan rekapitulasi dimaksud terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang hadir sebagaimana tercatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi. 5. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD. Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Berita acara ini dilampiri dengan formulir 1, model D hasil nasional PPWP, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap provinsi di tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024. 2. Formulir model D hasil nasional DPR, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap daerah pemilihan dalam wilayah provinsi di tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024. 3. Model D hasil nasional DPD, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap provinsi di tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum berita acara nanti akan ditandatangani oleh 7 anggota KPU. Yang kedua adalah pembacaan berita acara Komisi Pemilihan Umum nomor 218-PL.08/BA/05/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret
tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. 2. Pemilu anggota DPR. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.796.631 suara, sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional DPR. Jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun 2024 secara nasional sebagai berikut. Sesuai dengan nomor urut. Nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sah 16.115.655 suara. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara 20.071.708 suara. 3. Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar, perolehan suara sah 23.208.654 suara. 5. Partai Nasdem, 14, perolehan suara sah 14.660.516 suara. 6. Partai Buruh, perolehan suara sah 972.910 suara. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, perolehan suara sah 1.281.991 suara. 8. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah 12.781.353 suara. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, perolehan suara sah 326.800 suara. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, perolehan suara sah 1.094.588 suara. 11. Partai Garda Republik Indonesia, perolehan suara sah 406.883 suara. 12. Partai Amanat Nasional, perolehan suara sah 10.984.003 suara. 13. Partai Bulan Bintang, perolehan suara sah 484.486 suara. 14. Partai Demokrat, perolehan suara sah 11.283.160 suara. 15. Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara sah 4.260.169 suara. 16. Partai Perindo, perolehan suara sah
1.955.154 suara. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. 24. Partai Umat, perolehan suara sah 642.545 suara. Jumlah perolehan sah masing-masing calon anggota DPR dituangkan dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pemilu serentak tahun 2024 beserta lampiran. 3. Pemilu anggota DPD. Jumlah suara sah secara nasional, perolehan suara pemilu anggota DPD sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional DPD. Perolehan suara sah masing-masing calon anggota DPD dari setiap provinsi dituangkan dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pemilu serentak tahun 2024 beserta lampiran. Demikian berita acara yang dibuat dalam 3 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Selanjutnya penandatanganan berita acara nomor 217 dan 218. Kami undang para anggota KPU untuk ke meja penandatanganan berita acara. Silakan.
Selanjutnya pembacaan keputusan KPU. Pada akhir pembacaan keputusan KPU ini nanti akan ada penulisan jam. Nah, oleh karena itu mohon teman-teman yang berdekatan dengan jam di situ agak geser sedikit supaya jadi penanda bersama-sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-008/BA-05-05-2024 tanggal 20 Maret 2024. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Mestinya yang perolehan suara kan ditetapkan.
mohon izin kita koreksi sebentar, ini penting.
Mohon izin kita skors dulu untuk memperbaiki dokumen SK karena ini penting. Kita skors sebentar. Skors dicabut. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional dilanjutkan. Akan saya bacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 2017 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-PL.08/BA/05/2024 tanggal 20 Maret 2024. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. Memutuskan
menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA/05/2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian: 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08/BA/05/2024 tentang pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri atas perolehan suara sah partai politik peserta pemilu pada 84 daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 dan total perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional dengan perincian: nomor urut 1 di print. Nomor urut 1, nama partai politik: Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sah 16.115.655 suara. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara sah 20.071.708 suara. 3. Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar, perolehan suara sah 23.208.654. 5. Partai Nasdem, perolehan suara sah 14.660.516 suara. 6. Partai Buruh, perolehan suara sah 972.910 suara. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, perolehan suara sah 1.281.991 suara. 8. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah 12.781.353 suara. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, perolehan suara sah 326.800 suara. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, perolehan suara sah 1.094.588 suara. 11. Partai Garda Republik Indonesia,
perolehan suara sah 406.883 suara. 12. Partai Amanat Nasional, perolehan suara sah 10.984.3 suara. 13. Partai Bulan Bintang, 484.486 suara. 14. Partai Demokrat, perolehan suara sah 11.283.160 suara. 15. Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara sah 4.260.169 suara. 16. Partai Perindo, perolehan suara sah 1.955.154 suara. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. 24. Partai Umat, perolehan suara sah 642.545 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. B. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara sah masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.08-BA-05-2024 dari setiap provinsi pada 38 provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 301 daerah pemilihan di 38 provinsi berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 2.325 daerah pemilihan di 508 kabupaten kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 6, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keenam, hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 WIB. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Demikian tadi pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mewakili Komisi Pemilihan Umum ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada pimpinan kementerian, pada pemerintahan, pada lembaga-lembaga penegakan hukum, kepada partai politik peserta pemilu,
kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden wakil presiden, kepada peserta pemilu DPD di seluruh provinsi di Indonesia, kepada rekan sejawat penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan di tingkat TPS, baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu, dan juga para petugas pemutakhiran daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri, dan juga teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri. Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras, kerjasama kita dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 ini. Demikian juga kepada peserta pemilu, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita, dan tentu saja kami mohon maaf sekiranya ada layanan-layanan, ada tutur kata, ada tindakan yang kurang berkenan selama kita dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemilih, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi mulai dari awal kegiatan pemilu 2024 ini, dan juga partisipasi kehadiran pada hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 dengan memberikan suara kepada pasangan calon pilihan-pilihan rakyat dan juga kepada partai politik, calon-calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Demikian juga yang telah memberikan suara kepada calon-calon anggota DPD, perwakilan DPD di masing-masing provinsi. Dengan demikian, harapan rakyat kepada para pemimpin dan kepada para wakil yang telah diberikan mandat melalui suara-suara akan kita jaga bersama-sama dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, partisipasi, kerjasama Bapak Ibu saudara sekalian, dan tidak lupa teman-teman jurnalis yang setia meliput kegiatan pemilu. Apakah di kantor KPU pusat, kantor KPU provinsi, kabupaten kota, maupun di kantor-kantor Bawaslu di pusat sampai kabupaten kota, dan meliput sampai di tingkat TPS. Kita semua sudah berikhtiar sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk melayani pemilih, untuk melayani peserta pemilu. Termasuk kami juga berusaha untuk setransparan mungkin, sejujur mungkin, dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini. Mungkin akan menjadi catatan sejarah sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang pernah kita laksanakan. Baru pada tahun 2024 ini rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat pusat disiarkan live streaming. Semuanya bisa menyaksikan bagaimana suara itu dihitung, direkapitulasi mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat pusat. Demikian juga kita juga sama-sama memperhatikan warga kita, pemilih kita, rakyat kita aktif memonitor, memantau, mendokumentasikan, apakah itu dengan mencatat, apakah itu dengan memfoto, apakah itu dengan memvideokan dengan berbagai platform media sosial dan diunggah di mana-mana. Ini sebagai bentuk partisipasi yang luar biasa, sebagai ikhtiar rakyat pemilih kita untuk bersama-sama menjaga keaslian pilihan rakyat yang telah diberikan di TPS masing-masing. Dengan demikian, maka kegiatan pemilu dalam rangka sampai dengan penetapan hasil dalam arti perolehan suara sudah selesai. Dan selanjutnya nanti kita secara bertahap akan melanjutkan kegiatan untuk penetapan hasil pemilu dalam arti yang lain, yaitu perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, calon terpilih DPD, dan juga penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden setelah nanti kita mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada perkara-perkara yang diregister untuk masuk dalam sengketa kepemiluan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan.
pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Li ridhoillahi wa syafaati Rasulillah wa ala kullin sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Berdoa selesai. Dengan demikian, rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 kepada para saksi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak... Baik, yang pertama untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Kami persilakan untuk dapat menerima berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Kepada saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan juga nomor urut 3. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Kita akan melangsungkan penyerahan berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Kepada saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 dan 3, kami persilakan untuk dapat segera naik ke atas panggung. Dan nanti setelah saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan juga 3 berkenan kepada saksi partai politik peserta pemilu untuk juga dapat menerima berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, kami silakan segera untuk dapat naik ke atas panggung. Dimohon Bapak Ibu izin untuk segera naik ke atas panggung untuk pasangan calon, untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya berkenan untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Baik, ini dia penyerahan berita acara mengenai penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 yang telah diberikan kepada saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Selanjutnya kepada nomor urut 2, kami persilakan.
Selanjutnya kami persilakan kepada saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Dimohon untuk salamnya nanti saja. Kita akan melangsungkan dulu penyerahan berita acara. Baik, selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Berkenan kepada saksi untuk pasangan calon urut 1, 2, dan juga 3 dan langsungkan sesi foto bersama dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Baik, selanjutnya saksi partai politik peserta pemilu. Yang pertama, nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya. Nomor urut 3 Partai PDI Perjuangan. Baik, yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya yang kedua, nomor urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya nomor urut 3 Partai PDI Perjuangan. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Partai Golkar. Nomor urut 4. Selanjutnya nomor urut 5 Partai Nasdem. Kami silakan untuk nomor urut 5 Partai Nasdem. Selanjutnya nomor urut 6 Partai Buruh. Selanjutnya nomor urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Kami persilakan untuk pada Bawaslu untuk dapat ikut naik ke atas panggung. Mohon izin pimpinan Bawaslu, mohon izin untuk dapat naik ke atas panggung. Selanjutnya nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera.
Baik, selanjutnya nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara. Selanjutnya nomor urut 10, Partai Hati Nurani Rakyat. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor urut 11, Partai Garda Republik Indonesia. Selanjutnya nomor urut 12, Partai Amanat Nasional. Selanjutnya nomor urut 13, Partai Bulan Bintang. Selanjutnya nomor urut 14, Partai Demokrat. Selanjutnya nomor urut 15, Partai Solidaritas Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor urut 16, Partai Perindo. Selanjutnya nomor urut 17, Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya nomor urut 24, Partai Umat. Baik, selanjutnya persilakan kepada pimpinan Bawaslu untuk dapat menerima berita acara. Baik, kami ucapkan terima kasih.
Ya, ini penyerahan kepada Partai Nasdem. Selanjutnya kita akan langsungkan sesi foto bersama. Baik, mohon izin pimpinan, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam KPU melayani. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara rapat pleno terbuka. Selanjutnya, sesi foto bersama dengan KPU Provinsi. Seluruh KPU Provinsi. Kami persilakan kepada KPU Provinsi, Ketua dan juga Divisi Teknis untuk dapat melangsungkan sesi foto bersama dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Baik, mohon izin pimpinan. Sudah siap semuanya? Lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam KPU melayani. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama dengan pimpinan pejabat eselon 1 dan juga 2. Kami silakan kepada Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan juga 2. Kita langsungkan sesi foto. Nanti setelah sesi foto pejabat eselon 1 dan juga 2, berkenan kepada rekan-rekan panitia untuk juga dapat melangsungkan sesi foto bersama dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum.